Gue sendiri. Gue bisa jalur. Saking randomnya. Itu udah jelas banget mungkin kaki gue bisa patah bang. Karena kaki kiri gue kan masuk kolong nih. Dan badan gue tuh ngebanting ke kanan. Itu gue udah mikir wah patah nih kaki gue. Waktu naik tuh sambil ngevlog gitu ya. Setelah itu jalan nih trekking. Dan jalur yang gue lewatin tuh kanan kiri ilalang kan. Waktu gue trekking ke arah pos 8, gue dengar di belakang juga ada orang jalan. Gue bilang, cuma orang jalannya tuh kayak orang buru-buru bang, kayak bruk 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 bruk. Gue di situ langsung kayak mikir kosong aja bang, kayak ih gue kenapa nih? Ya gue tuh udah marah, lu ngapain gue aneh-aneh lu balik mau selamat apa nggak selamat lu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Lumang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah, di samping gue nih udah ada Putra Ambarawa. Oh, bukan nih, bukan nih. Putra. Oke. Sehat, Put. Lo gimana kabar ya, Put? Sehat. Sehat ya? Yeah. Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih si Putra nih. Oke, YouTube masih jalan? Masih sih bang, cuma agak ya agak mandet-mandet gitu ya. Wajarannya kehidupan gitu iya. kan. Oke, tapi untuk teman-teman semua yang penasaran tentang YouTube Putra silahkan mampir. Nama YouTube apa, Put? Ahdiat Journey bang. Ahdiat Journey. Journey berarti tentang explore-explore. Iya. Lo explore apa aja tuh biasanya? Pengalaman cerita lah, ya paling pendakian sama jalan-jalan aja bang. Jalan-jalan, oke. Nih yang nanti akan lo ceritain lo sempet kerekam di YouTube lo kan nih? Sempet. Iya. Pendakian kemana? Pendakian kan berarti ya? Iya pendakian. Pendakian gunung mana itu, Put? Gunung Slamet bang. Oh, Gunung Slametnya nanti lo akan ceritain nih? Iya. Gunung Slamet. Tuh lewat mana, Put? Via ini Bambangan. Oh, Bambangan. Bambangan mungkin favorit juga nih buat teman-teman nih. Tuh, rekomen. Karena jalur juga oke, ada mata airnya gitu kan, Iya, bisa pakai ojek dulu dan sebagainya, itu rekomen banget sih. Ya jalur lain pun juga rekomen, tapi tergantung masing-masing teman-teman juga pengen lewat Bambangan ataupun jalur yang lain itu kan selera ya, balik lagi selera dan juga kemampuan diri gitu. Oke. Dan kalau boleh tahu lagi nih, Put, itu lo naik Gunung Slamet tahun berapa ya? Udah lama apa baru-baru nih? Lumayan sih bang, tahun lalu Agustus itu. Oh, berarti lo udah setahun. Belum lah sekarang. Berarti 2003. Iya. Sekarang? Oh iya 2024 Ya sih udah setahun. Bener. Udah no comment kan? Iya, no Ya comment. udah clear masalah gitu kan. Kita udah naik lagi. udah cukup kali ya. Oh, 2024 gitu kan. Iya. Milih siapa? Waduh. Berat juga ya. Cari aman aja dah. Cari aman aja. Intinya tuh ngalamin kejadian apa, Put, pas tahun 2023 Agustus lo naik Gunung Slamet itu tuh? Intinya sih gue ada beberapa kejadian ya. Kayak di Slamet tuh waktu turun tuh gue ngalami satu kecelakaan yang ngebuat kaki gue tuh hampir patah aja sih bang. Kaki yang Kiri. Iya. Oh, pas turun apa naik nih? Pas udah turun. Oke, lo berapa orang itu? 4 orang gue. 4 orang? Ya 3 cowok 1 cewek. Cewek? Yang lo bawa ini? Bukan, beda. Oh, bukan. Beda nih, lain orang nih bang. Nonton lagi ntar ya anjing, siapa nih gitu. Oke, berarti 4 orang di sono yang dimana pas proses turunnya ya? Proses turun, naik pun ada bang beberapa. Tapi lebih ke fatalnya yang kaki itu ya, Iya. sampai mau patah itu gitu kan. Oke, mungkin tahan dulu kali Put ya, ceritanya Put ya. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Siga.
Jadi gue bakal cerita tentang pengalaman gue kemarin naik ke Gunung Slamet, Jawa Tengah bang, via Bambangan. Nah, gue naik ini pada tanggal 27 Agustus 2023. Nah, gue ngerencanain itu dari awal Agustus nih bang, jauh sebelum gue berangkat kan. Karena nih atap Jawa Tengah lah, 3.000-an ke atas, beda kayak gunung yang gue naikin biasanya gitu. Jadi harus lebih proper. Nah, gue tuh punya tandeman yang kayak biasanya lah, namanya si Yoga ini. Gue ngobrol ke dia, ini kita mau naik ke Slamet apa gimana nih? Soalnya tadi rencananya tuh antara Slamet sama Merbabu nih bang. Oh, Merbabu Iya, ya. cuma akhirnya di fixin Slamet. Kita bentuklah tim 4 orang. Itu juga tim gue yang biasanya naik juga sebenarnya. Jadi ada 3 orang cowok, 1 orang cewek nih. Buat nama-namanya nih yang pertama ada gue, tandeman gue Yoga, satu lagi Mas Arab, kita panggil aja Mas Arab. Yang satu laginya nih si Mbak Alip. Nah, kebentukan nih 4 orang. Sambil kita nunggu hari keberangkatan, kurang lebihnya tuh H-5 bang. H-5 keberangkatan tuh temen gue yang cewek ini ngebatalin, nge-cancel perjalanan lah. Nggak mau ikut gitu? Nggak ikut dia. Terus gue bilang mungkin masalah kerjaan kali ya, jadi dia nggak dapet waktu cuti gitu. Ya udahlah. Nah terus gue mikir nih, ini kita mau jalan bertiga aja apa nih? Ganjil gitu, maksudnya ya dikit lah, nggak kayak biasanya kan. Kata teman gue si Yoga ini, ya udah terserah, bebas gue mah. Jangan gitu, mending kayak biasanya aja, bentuk tim 4 orang aja kalau nggak 5. Gue suruh lah nih dia bikin instastory, mau ke Slamet nih, ada yang mau ikut gak? Akhirnya ada yang komen, ternyata temen waktu SMA-nya dia nih. Nah namanya ini kita sebut aja si Pina. Si Pina nih mau ngikut katanya. Gue bilang oh yaudah ajak aja. Jadi kan tetap sama nih bang, berarti 4 orang, 3 orang cowok, 1 orang cewek, cuma ceweknya ganti aja. Nah selang beberapa hari kemudian H-1 keberangkatan, tanggal 26 berarti. Si Yoga nih bilang ke gue, kalau si Vina ini 50-50 nih, mau ngikut apa enggak. Soalnya katanya dia bilang baru haid nih hari itu. Gitu kan. Walaupun gue juga agak ke distract sih, cuma kayak ya udahlah, terserah dah mau ikut mau enggak, yang penting jalan nih, orang besok udah mau berangkat kan. Singkat cerita sorenya akhirnya mutusin buat oh ya udah deal, akhirnya berangkat gitu. Nah tanggal 27 sore kita berangkat dari terminal Pulau Gebang nih bang. Nah karena gue kan tadinya kan rencana sama teman gue cewek yang sebelumnya nih, si Alip ini nih, gak jadi kan bang, karena gue mesen tiketnya ke arah Wonosobo bang, Jawa Tengah. Karena niatnya mau jemput dia dulu, karena dia orang sana nih. Karena gue bertiga dari Jakarta, ya udahlah nggak apa-apa, paling agak jauh lagi kan muter. Cuma waktu dalam perjalanan tuh gue kurang ngecek tiket gue kali ya, tentang rutenya nih lewat rute mana nih. Ternyata waktu gue lihat rutenya lewat bawah nih, lewat Bumi Ayu nih bang. Biasanya kan lewat atas tuh Parakan, agak muter. Kata gue wah kebetulan nih, karena kita nggak jadi sama dia, mending langsung aja kan. Singkat cerita nyampe di jam 2 tuh kita nyampe Purwokerto. Kita mutusin buat turun di situ. Terus kita mampir dulu lah ke masjid buat bermalam gitu. Setelah itu kita beli beberapa makanan lah, karena malam itu kan gak ada warung buka juga ya, susah karena di daerah. Buat ganjil perut dulu. Jam setengah 3 itu kita langsung istirahat lah, tidur gitu. Kemudian di jam 5 subuh azan kan, kita bangun terus sholat subuh dulu. Setelah itu kita langsung prepare buat lanjut perjalanan ke base camp Bambangan nih. Waktu perjalanan ini kita nggak langsung berangkat ke base camp bang, kita ke pasar dulu lah, belanja logistik biar nggak ribet kan di sononya, muter-muter lagi. Belanja logistik ke pasar. Singkat cerita setelah belanja kita nyari sarapan dulu lah. Setelah nyari sarapan kita langsung berangkat ke base camp Bambangan. Nah ini waktu berangkat ini gue tuh nggak nyarter ya bang, gue ngeteng gitu naik angkot. Kemudian gue nyampe di salah satu terminal karena transit bang 2 kali. Gue lupa nih nama terminalnya apa nih. Nah singkat cerita itu kita sampailah di base camp Bambangan. Selamat via Bambangan jam 11-an lah kalau nggak salah. Nah kemudian pada hari itu tuh bang, gue nggak langsung naik nih bang.
karena teman gue ini si Mas Arab, dia kan dari Purbalingga juga, dia motoran. Jadi gue mutusin buat pendakiannya tuh di tanggal 28. Nginep lagi berarti di situ. Iya, mau nggak mau nginep semalam lagi. Waktu panjang dong nih, senggang nih. Gabut juga mau ngapain. Pengen ngikut nyawa, kagak bawa cangkul gua. Nyawa. Mau ngerem sinyalnya susah gitu. Iya. Nah, ya udah dah tuh, langsung aja. Gue bilang, gue nyampe gue makan-makan lah sama beres-beres peralatan. Setelah itu singkat cerita malam nih bang. Nah base camp di Bambangan kan banyak juga ya bang ya. Ada yang base camp registrasi, ada ini maksudnya. Dan Iya gitu ya. banyak lah. Nah gue tuh di base camp yang balainya nih bang. Oh. Iya di situ. Pas malamnya itu gue nongkrong di depan balai situ lah, base camp yang balai itu. Kan ada parkiran, ada pohon, ada hammock di situ. Gue ngopi lah sama temen gue nih si Yoga. Sedangkan si Pina ini di dalam lah tidur main HP. Ya udah gue ngobrol-ngobrol sama temen gue, ngebahas seputar pendakian kemarin, sama ntar nih pendakian gimana nih, bakal seru gak nih kayak biasanya gitu. Nah singkat cerita tuh nggak kerasa udah mau jam 12 bang. Ya udah gue mutusin buat masuk ke base camp istirahat lah. Cuma waktu gue mau tidur nih tiba-tiba hati tuh nggak tenang aja bang, kayak gelisah. Bukan geli basah nih ya, kayak yang udah nggak beda nih, gelisah beneran. Beda nih, risih. Ya udahlah, cuma nggak gue hirauin, gue tidur aja istirahat. Nah singkat cerita, pagi lah, gue pagi kebangun nih bang, kebangun jam 4 subuh bang, gue bang, kedinginan gue nih masalahnya, kedinginan karena kan gue tidur di base camp nggak pakai SB, yang lain pakai. Harusnya nggak dingin bang, ternyata pintu base camp ada yang buka bang. Angin masuk semua bang, untung nggak masuk angin gua. Masalahnya gua tidur deket pintu itu, suwe kan. Nyablak banget angin gitu. Nyablak lagi, waduh kata gua kacau nih. Orang mau tidur aja nggak nyenyak kata gua. Ya udahlah, singkat cerita gua bangun, terus sholat subuh, main HP lah sambil tiduran. Gak lama jam 6 temen gua nyampe ternyata si Mas Arab ini. Nah kebetulan si Mas Arab ini dia juga keselamat pas bareng gue udah ketiga kalinya katanya gitu. Jadi dalam tim gue nih ada satu yang udah pengalaman ke Gunung Selamat juga dong. Jadi aman lah, karena kan sungainya nggak kayak otodidak banget gitu buat ngedaki ke Selamat kan. Singkat cerita jam 8 kita ngurusi maksi lah. Seperti biasa bang, kayak cek ulang barang-barang bawaan dari segi logistik apa itu. Kemudian kita cek, kita beli logistik yang kurang lah, contohnya air bang. Apalagi gua ngedakinya di musim kemarau bang. Nah jadi agak sulit kan air kan, gersang banget. Gua beli air tambahan, setelah itu ngasih si maksi, udah beres, kita bagi ini lagi, bobot nih, bobot tas carrier, biar imbang lah maksudnya, biar nggak berat banget gitu, biar rata. Kemudian di jam 8:30-nya itu kita langsung persiapan trekking bang. Seperti biasa kan, sebelum trekking pasti kita doa lah biar selamat sampai tujuan kan. Nggak mungkin nggak doa. Setelah itu dalam pertama kali trekking ini kita nggak mesen ojek bang. Kita nggak pakai jasa ojek karena kita pengen santaian aja lah, jalan gitu. Cuma itu kan balik lagi ya, selera masing-masing mau naik ojek apa enggak kan. Ya udahlah, kita jalan aja tuh. Sambil gue juga bikin video buat YouTube gue kan, iseng-iseng. Di awal perjalanan sebenarnya masih aman-aman aja nih bang. Kayak biasa, ketawa-ketawa, ngobrol lah, ngos-ngosan. Biasa napas surya. Rota surya ya? Iya bener lagi. Nah terus setelah itu singkat cerita nyampe lah di pos ojek kalau nggak salah. Sebelah kiri itu ya? Iya. Oh iya. Terus di Selamat ini nih bang, gue kurang tahu ya, dikoreksi lagi kalau emang gue ada salah nih. Katanya kan itu jalurnya udah ada nih, jalur yang buat pendakian. Dulu tuh katanya ada jalur potongan juga tembusannya ke sungai yang ojek itu, cuma nggak tahu ya, udah ditutup mungkin. Lanjut ke yang tadi, gue nyampe di pos ojek. Nah itu kan dia kayak ada sungai kecilnya gitu, cuma balik lagi karena kemarau, ya udah nggak ada apa-apa dong. Nggak ada dikit pun gitu? Nggak ada bang, gersang banget. Emang lagi panas-panasnya kan, bulan-bulan kemarau Agustus. Ya udahlah, singkat cerita gue lanjut trekking lah. Gue tuh jelasin dulu nih bang posisinya. Jadi yang paling depan Mas Arab, yang kedua si Yoga, yang ketiga Vina,
gue tuh swiper. Karena gue milih swiper, apalagi gue sekalian bikin video kan. Gak mau ngalangin teman gue yang di belakang kalau gue di depan, jadi gue mending di belakang. Jadi gue bebas gitu. Kalau lu duluan ya udah, ntar tinggal gue kejar. Lanjut, singkat cerita kita jalan, nyampailah di pos 1 bang. Nah, nyampe di pos 1 ini, gue beli minuman dingin lah, karena ada warung di situ kebetulan. Ada juga ya? Iya, ada esnya. Terus gue yang lain pada mesen, makan gorengan lah, biasa ya hemat logistik lah, mending beli kan. Setelah itu ada penjaga warungnya nih, Pak D-nya, gue manggil Pak D. Terus temen gue nanya, Pak D, buka gak nih warung katanya? Buka terus dong, tiap hari di sini mana yang kalau di atas mah ada tutup. Dia ngobrol sama temen gue nih si Vina. Terus gue liatin, nggak lama mau naik berapa hari. Nah gue rencana pendakian ini bang, 3 hari 2 malam. Nyantai banget tuh. Nyantai banget. Terus kata Pak D, oh ya udah aman kalau 3 hari 2 malam mah. Di sini apalagi ada warung Pak D nih, tiap hari buka katanya. Oke. Selang berapa menit kemudian gue lanjut trekking ke arah pos 2 nih bang. Nah posisi masih sama ya, gue di belakang. Seperti biasa gue nge-tag video, nge-vlog, teman gue di depan. Nah di pertengahan jalan waktu mau ke pos 2 ini bang, itu kan treknya lumayan jauh ya bang, Selamat via Bambangan, panjang lah. Gue lagi bikin video, asik sendiri lah gue, teman gue di depan. Gak lama gue kelar, temen gue udah gak ada nih, berarti gue udah ketinggalan jauh. Gue mau ngejar dong. Gue ketemu percabangan bang. Nah di percabangan ini dia jalannya jelas bang, kelihatan percabangan. Cuma gue nggak tahu nih teman gue ngambil kanan apa kiri nih. Ya udahlah, gue gini kanan kiri, gue teriak kan buat nyari tahu informasinya. Nggak ada sautan tuh, gue teriak lagi kanan kiri nih. Ya udahlah, karena nggak ada, gue ngambil ke arah kiri aja. Karena kiri nih dia nggak, percabangannya tuh nggak apa sih kayak bentuknya gitu bang. Yang kiri nih kayak lurus aja jalan udah gitu. Ya udahlah gue ambil kiri kan, gue kira lurus. Selang berapa menit kemudian kita jalan, gue nyantai, gue lagi nggak ngetek. Kok temen gue nggak ada di depan? Gue jalan udah agak cepet nih masalahnya nih. Udah gitu treknya tuh agak vertikal lah, lumayan gitu. Setelah gue naik, ya udah gue pasti pendaki-pendaki ketika kepisah dengan rombongan dia punya kode timnya lah, kayak buat manggil temennya gitu. Pada saat itu tuh bang, gue panggil pakai kode gue. Apa tuh? Kiu gitu. Kan waktu itu Oh kiu gitu ya. Iya. Kan waktu itu juga lagi viral tuh bang. Iya, kiu. Cukurukuk. Oh iya. Kiu. Cukurukuk. Iya kan? Iya lagi. Nah itu, gue pakai itu lagi naik tuh. Ya udah. Sempet disautin sama temen gue nih, cukurukuk. Jauh deket gitu. Emang agak kocak nih bang, kode gue tuh aneh-aneh gitu. Ya udah kan, gue lanjut lagi nih. Oh aman nih, gak terlalu jauh nih. Ya udah, setelah naik sedikit, gue panggil lagi. Masih penasaran gue, kiu. Nah, cuma dia nyautin gak kayak tadi bang. Apaan sih? Ada aman sini di bawah. Dan gue tuh masih ngeliat. Kayak rambutnya dia nih, kepalanya nih. Oh iya di sebelah gue, cuma dia agak bawah. Ternyata mungkin yang bedain jalurnya itu kalau ke kanan tuh agak landai, dan jalur yang gue lewatin sendiri tuh lebih naik gitu. Jadi posisi waktu gue lihat dia kelihatan di bawah gue. Nah nggak lama dari situ gue lanjut jalan lah. Gue ketemu pohon gede bang, dan pohonnya itu di tengah-tengah jalur gitu. Bisa sih melipir di pinggir pohonnya gitu, buat maju ke depan terus kan. Waktu deket pohon itu, gue udah deket, hawanya tuh makin gak enak bang. Maksud gue tiba-tiba cerah, cuma gimana sih ya, kayak hawanya tiba-tiba kok kayak agak serem gini nih, ini pohon nih. Pohonnya gede banget bang, rindam bang. Udah gitu akarnya tuh akar-akar yang nonjol ke tanah gitu. Waktu gue lewat tuh pohon, tiba-tiba di sebelah gue kan kayak semak-semak ya. Kayak ada suara yang lewat gitu, mungkin kata gue, binatang kali, kera kali. Soalnya kan di sana masih banyak monyet juga ya. Gak lama gue pengen lewatin melipir pohon itu yang gede, gue kepleset bang. Cuma keplesetnya nih gue nggak kayak kepleset yang jatuh biasa, kayak ditarik. Jadi gue ditariknya ke belakang, jatuhnya tuh merosot ke belakang bang. Korbannya ya tulang kering gue dong, kebentur sama akar pohon itu kan, lumayan sakit tuh. Kata gue, udahlah,
jatuh doang nih, lanjut lagi aja sambil nahan sakit tuh. Setelah itu gue maju dikit, nah gue udah mulai, suges gue mulai jelek nih. Akhirnya oh iya ambil HP lah, ngevlog lagi, maksudnya buat biar apa, biar diri gue tuh agak tenang nih, biar suges gue gak makin parah mikirnya kemana-mana gitu. Gue ngevlog, gue ceritalah kalau gue lagi kepisah sama teman-teman gue nih. Vlognya gue tutup, gue maju lagi nih, lanjutin jalan. Dan di sini tuh lu tau gak bang, kalau namanya percabangan biasanya dia kepisah dikit pasti langsung nyatu lagi kan, ketemu ujungnya. Dan ini lumayan jauh bang ternyata kepisahnya buat ketemu jalur yang satu lagi gitu. Nah ternyata waktu udah deket pertemuan jalurnya itu malah yang pengen gue lewatin, yang gue lewatin jalurnya tuh kanan kirinya tuh kayak ilalang bang, cuma agak rapet. Gue kan jadinya agak bimbang ya, kayak gue bakal lewat sini apa enggak nih, bener gak nih jalannya. Gue mikir sebentar, cuma gue mikir kayak biasanya pasti yang namanya jalur percabangan ujungnya ketemu nih, ya udahlah gue terobos aja walaupun jalurnya agak sempit kan. Ternyata bener, nyampe lah gue di ujung jalur tersebut. Ternyata yang nyampe duluan di situ tuh gue, temen gue yang Cukurukuk masih belakang. Iya masih di belakang. Terus dia bilang, kok duluan lu sih? Lah nggak tahu, gue duluan yang nyampe bukan lu, padahal tadi kan lu depan gue gituin kan. Nah singkat cerita istirahat dulu lah di situ lah, atur napas, atur ritme lagi, sama minum-minum sebentar. Gak lama kita lanjut jalan bang. Terus kita nyampe lah di pos 2. Nah di pos 2 ini kan kayak ada shelter kecil lah, kayak gubuk gitulah. Kita di situ istirahat lagi. Karena kan kita nyantaian, rencana 3 hari 2 malam, gak perlu yang harus buru-buru banget nih ritmenya. Kemudian kita nggak lama-lama di pos 2, kita lanjut jalan lagi lah. Nah ini udah mulai aman nih bang, gue juga udah nggak kepikiran soal yang tadi, have fun kayak biasanya lagi, sambil ngetek-ngetek video lagi. Kita jalan terus menuju pos 3. Nah dalam perjalanan ke pos 3 lagi nih, kita sempat berhenti di pertengahan jalur nih bang, karena di situ gue ngeliat ada beberapa satwa lah di sana lah, kayak monyet. Dan itu sih emang satu-satunya satwa yang jarang kita temui ya secara langsung di alam liar kayak gitu kan. Gua bikin video lah di situ. Ternyata di Gunung Slamet tuh satwanya masih banyak lah, eksotis semua gitu. Nyampe lah kita di pos 3 bang. Nah di pos 3 ini juga kebetulan ada warung lagi nih. Dan itu juga pas banget di hari itu juga si pemilik warungnya ini ternyata lagi benerin warungnya, karena kemarin katanya sempat badai atau apa gitu, agak rusak kan. Ya udah gue mutusin buat jajan lagi di situ seperti biasa, beli gorengan, nge-es, mengerokok. Cuma esnya nggak ada bang, udah cair duluan katanya di jalan. Kan jauh tuh. Iya jauh kan ya. Iya. Ya udahlah, nggak lama-lama lagi kayak biasa aja. Gue paling kalau istirahat tuh sekitar ya 10 menit lah, gak perlu lama-lama. Soalnya target gua ngecamp tuh di pos 7 bang, bukan pos 5. Oh. Iya, biasanya kan mendaki itu pos 5. Iya. Karena ada mata air di situ kan. Karena gua mikir kemarau juga, ya udahlah pos 7. Gua lanjut nih bang setelah istirahat break tadi. Tuh kayaknya gue lupa ya, sekitaran jam 12 sampai jam 1 gitu. Gua lanjut jalan ke pos Samarantu nih bang. Pos yang paling terkenal, pos 4 Samarantu. Gue sebelum nyampe sono nih aman-aman aja lah, have fun lah. Jadi waktu di pos Samarantu ini gue nyantai di situ. Nah seperti biasanya kan mitos, gue nggak tahu ya mitos atau enggaknya ya. Pos Samarantu ini kan kayak pos ikoniknya Gunung Slamet lah. Kita nggak boleh ngecamp di situ katanya. Nah kemudian gue nyantai di situ, ngobrol, makan cemilan segala macem. Dan gue bilang iseng nih, gue ada niat iseng doang, kayak ngomong doang. Weh bre, kita ngecamp di sini yuk, kayak seru nih. Jarang-jarang kan ngecamp di sini. Temen gue si Vina bilang, keluarin tenda, kasih dia nih, dia katanya mau camp, kita lanjut aja. Kata gue, buset gue bercanda doang, diseriusin ngecamp di sini. Di Samarantu itu. Iya. Gak lama dari Samarantu kan gue bikin konten juga lah, beberapa video. Lanjut jalan. Dan ini posisi gue masih tetap paling belakang, swiper. Waktu mau ninggalin Samarantu tuh, gue nggak tahu ya bang. Ada yang ngomong lah di kuping gue, pelan cuma jelas gitu. Dia bilang kayak gini, alon-alon asal kelakon gitu kan. Cuma gue hirauin lah, gue bodo amat gitu. Suara apa sih, udah jalan aja gitu, gue ngalir aja. Nah singkat cerita kita lanjut nih menuju pos 5, area camp pertama kan.
Sesampainya di pos 5, ternyata ada beberapa pendaki bang. Bukan pendaki sih, lebih tepatnya mapala. Nah lagi ada kegiatan di situ kan. Dan di pos 5 ini juga ada shelter kan bang. Nah gue mampirlah ke dekat shelter situ buat istirahat lagi dan ngecek ulang persediaan air nih bang. Gue lebih khawatir dengan persediaan air karena musim kemarau. Jadi waktu gue cek ternyata gue salah perhitungan bang. Persediaan air gue tuh ternyata kurang, yang gak cukup buat 3 hari 2 malam itu, karena gue bawa air 8 kurang lebih. Dan itu kurang, apalagi teman gue ada yang doyan banget minum bang, minum air maksudnya ya. Setelah itu gue mikir nih gimana nih, kita gak bakal bisa kalau 3 hari 2 malam, apa mau 2 hari semalam aja. Karena waktu itu kayaknya yang tersisa-sisa 7 botol apa ya bang, gue lupa juga sih ya. Terus gue nerapin lah salah satu metode yang pernah dipakai beberapa pendaki senior mungkin ya di Gunung Raung terutama, kayak istilahnya mendem logistik gitu, ngubur logistik kan. Nah gue pakai di situ. Jadi gue kubur tuh 1 botol air lah, karena takutnya kalau gue bawa malah keterusan habis gitu. Ya udah setelah gue simpen 1 botol air di pos 5 itu, kita mutusin buat lanjut jalan ke pos 7, area camp yang pengen gue diriin tenda di situ. Lanjutlah gue singkat cerita sampai pos 6 bang. Nah di pos 6 ini kan lapaknya agak kecil nih, gak terlalu gede karena dia pinggiran kan. Dan di situ tuh gokil sih bang, karena dia spot campnya kecil cuma view-nya tuh kelihatan banget gitu. Keren ya? Keren, cakep banget situ bang. Cuma gue gak lama-lama karena gue ngejar waktu itu udah mulai sore kan, sekitaran jam 3 lah gue lupa. Gue lanjut lagi, gak lama kita sampai di pos 7 pokoknya. Pos 7 kita nyampe, kita ngeregangin badan dulu, pegel kan, bawa carrier banyak. Nah terus nyari spot nih. Nah dan tempatnya ini ternyata di pos 7 pun ada shelter bang. Cuma shelternya kurang keurus mungkin ya waktu gua kesana. Dan buat spot diriin tendanya itu cuma muat 3 tenda lah kurang lebih, gak bisa banyak. Gue nyampe di situ dapat spot dan gue diriin tenda di sebelah shelter nih bang posisinya. Sebelah kiri berarti ya? Iya sebelah kiri dari shelter. Dan di situ gue bawa tenda 2 bang. Ternyata tenda temen gue ini kapasitas 4, gue bawa kapasitas 2 dong, gede kan. Nah setelah itu gue bilang kita summit pagi aja, sekarang kita prepare dulu nih apa yang mau dibawa besok gitu. Karena kan udah ngedirin tenda lah, gak lama kita masak-masak buat makan dulu isi perut setelah perjalanan yang lumayan panjang kan. Nah dalam yang lain pada masak, gue kebelet buang air kecil nih bang. Gue nyari spot kan, naik ke atas, setelah gue buang air kecil gue balik nih. Dan itu waktunya jam 6 bang, maghrib kayaknya. Nah gue iseng kan, gue orangnya tuh penasaran gitu sama tempat-tempat yang baru gue tempatin tuh, gue harus ke situ lihat-lihat aja gitu. Gue lihat ke shelter. Waktu gue lihat ke shelter, jadi posisi shelter depan gue, ke kanan ini jalan arah ke tenda gue bang. Gue ngeliat ke sini, gue lihat kayak ada orang lagi duduk bang di shelter. Gue kan agak cengok dikit ya, ini orang siapa, teman gue bukan ya. Nggak lama si Yogi ini manggil, lihat makan. Nah gue ngeliat ke dia dong, gue lihat balik, orangnya nggak ada bang. Cuma nggak tahu ya gue itu orang apa bukan, tiba-tiba aja nggak ada atau halusinasi gue. Nah singkat cerita, gue masuklah ke tenda, kita makan malam di situ. Kita makan, ngobrol, main games. Gak lama singkat cerita jam 9-an udah mulai prepare tidur nih bang. Nah dan posisi tidurnya ini, gue bertiga yang cowok di tenda yang berempat nih bang, kapasitas 4. Temen gue yang cewek si Vina di tenda kapasitas 2. Sendirian dia? Sendirian. Tadinya yang pertama tuh pengennya si Vina ini sama gue sama temen gue bertiga. Enggak, bertiga dong bang. Kan cowoknya kan ada 2. Oh, iya. Nah temen gue yang Mas Arab tuh mau sendiri karena alasannya dia nggak demen nih bareng gue sama temen gue, katanya takut ada suara babi bang. Ngorok maksudnya. Oh ngorok. Iya. Jadi dia nggak ngeganggu temen-temennya gitu ya. Soalnya katanya kalau tidur sama kalian katanya berisik kayak si Ono noh. Nggak tahu gua Ononya apaan lagi. Nah ya udah kan debat. Yang debat akhirnya dia berdua karena rebutan tenda yang kapasitas 2. Sedangkan si Vina juga dia tuh pengennya sendiri. Ya udahlah terus sama si Mas Arab, emang berani sendiri
berani lagian kita depan ini tendanya. Oh ya udahlah, akhirnya diputusin si Vina di tenda kapasitas 2. Gak lama dari itu sekitar jam 10 tuh gue tidur bang. Gue tidur, gue istirahat. Itu masih aman-aman aja bang. Ya walaupun ada suara ngorok lah. Temen gue tuh. Gitu. Di jam 1:30 tuh gue kebangun bang. Kebelet buang air kecil lah. Nah gue bangun kan. Gue keluar tenda. Nah posisi spot yang gue ambil ini karena malam. Jadi ini shelter, ini tenda gue. Sebelahnya tuh ada kayak jurang lah, turunan dikit lah ke bawah. Gue ngencing pengen ke situ. Dan gue kan pakai headlamp ya, gue nyenter. Waktu gue buang air kecil, gue ngeliat ke bawah ada orang lagi jongkok bang. Gue mikir itu si Vina. Gue ngiranya kan si Vina. Namanya gue baru bangun, nyawa gue masih ngedelay nih, setengah doang nih. Gue panggil dong, Pin, lu lagi ngencing Pin? Gue ngomong gitu kan, nggak disautin. Gue masih ambil kucek-kucek mata itu. Ya udahlah, gue panggil lagi, Pin. Gak lama nengok bang dia bang. Waktu nengok gimana ya, tuh orang yang gue lihat gosong lah, orang bang tapi orang gosong, hitam badannya. Gue langsung kayak nge-freeze juga tuh di situ, 5 detik lah. Gue nge-freeze, udah gue nggak ambil lama, udah gue resletingin, gue nggak cebok, gue masuk ke tenda bang. Kecekek nggak? Hah? Oh nggak aman itu bang. Langsung masuk mini. Iya. Aman itu. Nah udah langsung gue masuk tenda, gue tidur. Nah dan sebenarnya pada saat gue kejadian kayak gitu, si Vina pun dia ngerasain hal yang aneh bang pada saat jam yang sama gitu. Cuma ini nanti kita bahas di akhir aja ya, karena gue bakal nanya-nanya dia juga. Lanjutlah. Gue rencana summit tuh pagi bang, karena pengen tim gue nih jadi orang pertama yang nyampe puncak lah. Akhirnya jam 2 temen gue nih si Yoga udah bangun, geger. Ayo summit katanya mau jadi orang pertama yang nyampe puncak nih. Gue masih ngulet-ngulet nih, baru gue tidur sejam habis kejadian itu, kesel dong gue. Ngaret lah, akhirnya jam 3 bangunnya kan. Baru bangun jam 3, kita masak. Seperti biasa, isi perut dulu sebelum summit kan. Jam 4 lewat tuh, jam 4 lewat setengah 5 kurang lah, kita baru mulai start summit gitu. Nah, saat start summit ini, seperti biasa lah, gue doa bersama lagi lah. Nah, pas saat lanjut ini nih bang, ke arah pos 8 ya, pos 8. Posisi ini gue urutin lagi nih bang, kali ini posisinya Mas Arab di depan, si Yoga nomor 2, Vina nomor 3, dan gue terakhir. Nah ini kebalik aja nih dikit si Yoga sama Vinanya nih. Nah kemudian, cuma gue gak ngeh bang kalau Yoga tuh ternyata di depan belakang Mas Arab. Gue ngiranya tuh dia di belakang gue, swiper gitu. Soalnya kan gue waktu naik tuh sambil ngevlog gitu ya. Setelah itu jalan nih trekking, dan jalur yang gue lewatin tuh kanan kiri ilalang kan. Waktu gue trekking ke arah pos 8, gue dengar di belakang juga ada orang jalan. Gue bilang, cuma orang jalannya tuh kayak orang buru-buru bang, kayak bruk gitu. Gue bilang dong, Yok pelan-pelan dong, nyantai aja kali, nggak ada sautan. Nah ya udah, gue iseng kan gini, kan ada headlamp, otomatis kan dari ekor mata mulai kelihatan dong karena terang. Nggak ada orang bang ternyata bang. Dan gue lihat ke depan lagi, ternyata Yoga tuh posisinya di belakang Mas Arab. Gue nggak ngeh di situ, gue kira di belakang gue. Ya udahlah, nggak lama dari situ kita nyampe lah di pos 8. Di pos 8 ini gue seperti biasa, gue istirahat dulu, bawa minuman anget dari tempat gue ngecamp tadi, ngopi sama ngerokok, sama sedikit ya ambil foto lah. Setelah itu gue istirahat nggak lama. Lanjut lagi kita ke pos 9 Pelawangan bang. Kita jalan, lanjut trekking ke pos 9 Pelawangan tuh ritmenya mulai agak lambat bang. Karena trek arah pos 9 tuh udah lumayan naik lah, lumayan curam. Ya mungkin ada lah bang, hampir 45 derajat. Gue lanjut jalan, gak lama kita nyampe juga di pos 9 Pelawangan. Nah di pos 9 Pelawangan ini gue istirahat lumayan lama lah. Karena kan masih nikmatin kopi lah, ngopi lagi di situ sama pagi-paginya Gunung Slamet. Gimana sih subuh-subuh
Syahdu banget tuh, ada kabut lah, angin. Nah gak lama dari situ udah kelihatan tuh kan puncak, apalagi puncaknya kan batu, pasir gitu. Nah gak lama dari situ, selang beberapa menit lah gue istirahat, gue lanjut lagi buat summit ke puncaknya. Nah dengan trek batu-batu, pasir, itu gue kemasukan beberapa kerikil lah ke sepatu gue. Karena gue nggak pakai gaiter bang. Dan menurut gue emang gaiter tuh penting sih bang. Karena kan yang namanya summit ke gunung manapun, terutama yang puncaknya kontur treknya tuh bebatuan sama pasir, kita harus pakai itu biar nggak masuk beberapa pasir kan ke sepatu, risih juga kan bang. Dan gue pada saat itu nggak make, sibuk sendiri dah tuh gue sama batu-batu yang masuk ke sepatu gue kan. Oh iya bang, sama satu lagi ternyata yang gue lupa di awal buat ngejelasin si Vina ini nih bang. Dan si Vina ini kan dia masih hide dari itu. Cuma gue yang nggak tahu kenapa nih si Vina ini tuh orangnya kuat banget bang. Dia tuh apa-apa paling depan gitu. Gue nggak tahu juga sih ya, cuma biasanya yang namanya cewek lagi hide kan moodnya berubah-ubah ya bang ya. Nggak teratur gitu. Ada aja moodnya yang ini lagi malas naik. Cuma dia tuh beda bang. Dia jalan tuh paling depan terus, nggak pernah mau berhenti. Gue heran kan, maksudnya anjir nih cewek bisa kayak gini gitu. Nggak tahu ada apa gimana-gimananya kan. Maksudnya jarang aja gitu yang gue lihat. Dah balik lagi ke tadi, gue lanjut lah trekking. Waktu trekking ini kita ada di pertengahan lah, bentar lagi puncak. Dan itu sunrise udah mulai kelihatan tuh bang. Nah itu bagus banget sih tuh, sunrise-nya tuh gokil. Gak lama dari situ kita lanjut, singkat cerita, gue nyampe lah di puncak. Nah gue nyampe di puncak, ternyata Vina sama Mas Arab udah di sono duluan. Ternyata si Vina tuh diiming-imingin sama si teman gue ini, Mas Arab. Ayo Vin, kamu bisa. Orang pertama yang megang puncak tuh kamu kalau kamu mau semangat. Semangat pantas bang dia bang, duluan dia. Jadi dia yang orang pertama? Iya, yang megang pelang puncak dia tuh. Gue terakhiran dah gue, yang penting aman aja gue. Nah, nyampe di puncak kita foto-foto lah, sama bikin video. Nah, gue di puncak agak lama tuh bang. Dan waktu gue nyampe puncak, ternyata si Yogo nih masih jauh banget di belakang bang. Kaget gue. Kata gue, duh kenapa nih orang, gue panggil, yuk puncak nih, puncak, bentar lagi, ayo. Lu kenapa, lama banget. Gak lama nyampe kan, foto-foto. Adalah sesi kayak nongkrong, dia cerita bang ke gue. Gue tadi habis nangis anjir, kaget gue. Lu nangis kenapa lu kayak anak kecil aja? Gak apa-apa, adalah, udah gitu nih indah banget kan. Ya terharu lah maksudnya lah, apalagi emang selamat sunrise-nya tuh gokil banget sih bang menurut gue. Nah, singkat cerita kita di puncak, kita main juga lah ke puncak yang dekat kawah juga tuh bang. Main ke sana, foto-foto lagi, gak lama kita turun tuh sekitaran jam 8 kurang lah. Turun ke bawah, balik ke tenda. Dalam proses turun ke bawah ini aman-aman aja nih bang, gak ada apa-apa, gak ada kejadian aneh-aneh. Kita singkat cerita tuh nyampe di pos 9 Pelawangan. Nah waktu turun, ternyata di hari gua turun sampai itu mulai banyak lah kelihatan ketemu pendaki-pendaki yang mau summit gitu. Nah gue ketemu beberapa pendaki satu timnya tuh 8 orang bang, jadi 5 orang cowok, 5 orang cewek, 3 orang cowok. Itu dia lagi summit, ngobrol kan kayak di atas gimana bang, aman gak? Aman. Nah waktu mau lanjut turun nih, si teman-teman gue ini yang orang 3 dia turun duluan, gue masih di pos 9 Pelawangan tuh. Jadi kan itu ada pelangnya tuh, gue nyender di situ bang, nyantai. Hampir bablas gue bang, gue ketiduran ternyata. Iya. Capek ya? Capek bang. Iyalah. Ya udahlah. Ternyata wah gue ketinggalan cuma lumayan lah, jedanya 10 menit kayak gitu. Ya udah gue lanjut turun dah, gue kejar. Akhirnya kekejar kan, gue salib, gue jadi paling depan nih. Teriakin gue sama temen gue, lu pelan-pelan aja, lu jangan kayak tronton, debunya kemana-mana. Karena kemarau. Iya kemarau ya, kan, debu kan. Iya. Sebenarnya sih nggak boleh ya kayak gitu ya, takutnya ngerepotin yang lain gitu. Ya udahlah, singkat cerita nyampe pos 8, gue langsung gue lewatin, gak ada break. Balik lagi lah kita ke tempat gue diriin tenda di pos 7. Nah di pos 7 ini seperti biasa gue masak-masak. Nah cuma waktu di pos 7 ini yang depan gue Vina bang, gue nomor 2 jadinya. Waktu gue nyampe si Vina nih gak ada nih bang. Gue sempet panik dong, nih orang kok gak ada di camp. Gue panggilin kagak nyaut. Yang manggilin tuh udah bukan gue doang bang. Gue, Arab sama si Yoga nih. Pin lu di mana Pin? Nih bocah kok kagak nyaut-nyaut ya kata gue. Pin masih kagak nyaut.
Gak lama ternyata dia nongol dah tuh batang hidungnya tuh. Dia bilang gue habis buang air kecil sehingga ngomong kek. Soalnya dia jalan di depan gue gapnya agak jauh nih. Jadi gue nggak ngeliat kalau udah nyampe camp apa melipir gitu kan. Ya udahlah aman menurut gue. Akhirnya kita masak, prepare, dan gue tuh turun jam setengah 12 siang bang kayaknya. Nah intinya waktu perjalanan turun nih gue udah nge-tag video bang. Gue tuh nggak tahu kenapa waktu turun bawahnya gue pengen cepet turun aja, nggak mau lama-lama. Apalagi persediaan air gue udah tipis banget nih, karena gue kan salah perhitungan kan. Udahlah kita prepare, singkat cerita jam setengah 12 tuh jalan turun trekking. Nah waktu dalam perjalanan ini bang, dari pos 7 ke pos 6 bang, gue turun sih masih aman-aman aja nih bang, nggak ada yang aneh-aneh lah. Nah waktu nyampe pos 6 balik lagi nih, wah nih cakep banget nih tempatnya nih. Maksudnya view-nya kan kelihatan jelas. Gak lama-lama gue istirahat cuma berhenti doang ngatur napas, lanjut lagi ke pos 5. Karena gue tujuannya buat ngambil air nih, karena air udah tipis banget bang. Nah gak lama dari turun dari pos 6 kan dia kan kayak bentuknya tuh kayak gua gitu kalau nggak salah ya. Gue masuk gua keluar. Nah di situ tuh gue berhenti bang, temen gue di belakang nih, karena gue kalau turun udah mulai lari nih. Di depan gue tuh gue ngeliat pemandangannya cakep banget sih, dan di situ kayak ada bunga edelweiss lah. Nah gue bengong bang, saking bengongnya gue tuh gue sampai nggak sadar gue berapa menit gitu. Gak lama si temen gue nih, si Yoga, dia negor gue kan, weh kan gue dipanggil lihat ya, weh Yat lu ngapain? Hah ngapain apaan? Lu megang apaan lu, gak usah aneh-aneh. Di tangan gue ada bunga edelweiss bang, dua kan kecil ya, gue pegangin begini bang. Maksudnya kayak apa ya, bunga kepotek gitu ya? Bunga kepotek, jadi di tangan gue nggak sadar itu. Jadi waktu gue lagi bengong liat pemandangan, gue nggak tahu ya gue bengong karena apa, kosong aja gue intinya. Nah gue nyadar tuh Yoga negor itu, gue megang apaan? Hah megang apaan? Gue kaget dong, shock, wih kok edelweiss tangan gue nih, gue lempar ke depan. Yang gue nggak mungkin seharusnya sih ditaruh aja baik-baik gitu ya, karena gue shock kan gue lempar. Dah lu aneh-aneh aja, lu ngapa sih lu bengang-bengong, udah jalan duluan mulu bengang-bengong. Gue nggak ngerti ya, cuma gue pengen turun aja bawahnya pada saat itu. Dan gak lama dari situ kan posisinya tuh dia turunnya tuh ada gap nih tanah, gue berdiri di sini. Nah ini tuh agak curam bang, agak ke bawah. Nah waktu gue mau turun dari situ balik badan, gue kepleset bang. Dan di situ kaki kiri gue tuh masuk ke kolong akar, jadi ada akar yang melintang gini, gue masuk bang. Untungnya itu temen gue si Yoga sih tuh sigap banget bang. Dia langsung narik carrier gue dan gue tuh nggak jadi jatuh. Nah itu udah kalau dipandang ke depannya ya, itu udah jelas banget mungkin kaki gue bisa patah bang. Karena kaki kiri gue kan masuk kolong nih, dan badan gue tuh ngebanting ke kanan. Itu gue udah mikir, wah patah nih kaki gue. Gue di situ langsung kayak mikir kosong aja bang, kayak ih gue kenapa nih. Ya gue tuh udah marah, lu ngapain, gue aneh-aneh lu balik mau selamat apa nggak selamat lu, gimana sih lu jangan mikir aneh-aneh, udah turun aja gitu. Ya udah kan akhirnya ya sorry gue lemas aja bang. Gue masih kepikiran nih, gila kalau beneran gue tadi jatuh patah nih kaki nih, soalnya kenceng bang, gue jatuhnya ngesotnya tuh kenceng banget. Sebelumnya terima kasih nih buat si Yoga nih udah nolongin gue nih, kalau nggak tahu kan kejadian kayak apa. Nah lanjut dah tuh, ya udah gue jalan dari pertengahan mau ke pos 5 itu gue mulai pelan dah ritme gue, jadi gue di bagian belakang. Singkat cerita kita nyampe lah di pos 5. Di pos 5 nih kita ambil dong air yang gue simpen kemarin, berguna juga kan tuh kan. Akhirnya kita bagi lagi lah rata, karena gue ada botol kecil juga kan, dibagi rata. Oke, kita nggak lama-lama kita lanjut turun ke pos 4 Samarantu. Nah dalam perjalanan ini gue udah nggak konsen nih bang, nggak tahu kenapa nggak konsen aja, dan ya udahlah gue jalan aja gitu. Cuma gue tuh pengen ngeritnya tuh harus cepet gitu. Setiap gue di belakang, si teman gue ini pasti bilang, udah lu duluan aja. Ya udah akhirnya gue di posisi pertama lagi lari. Nyampe lah akhirnya di pos 4 Samarantu. Nah di pos 4 Samarantu ini kan ada 2 jalur juga, bukan 2 jalur ya, percabangan gitu. Dia kalau kita dari arah naik yang sebelah kanan itu kayak ada spot ngecampnya bang.
cuma nggak gede. Yang sebelah kiri jalur yang kayak jalur pendakian lah. Nah berarti kalau dari atas posisi yang spot ngecampnya itu kan di kiri. Nah dan ternyata di spot ngecamp ini ada yang sering dibilang orang tuh pohon kembar. Tahu kan bang yang di Samarandu tuh yang kayak gerbang lah, gue kurang tahu juga pastinya. Dan gue turun di kiri nih, deket pohon kembar itu kan dia bawahnya kayak ada pohon tumbang buat duduk gitulah. Gue duduk di situ, nyantai kan. Gak lama Vina nyampe, ternyata Vina belakang gue. Terus dia teriak, nih kanan apa kiri? Gue refleks aja, gue bilang kiri. Turun ke kiri, berarti ke arah gue yang sempat daerah ngecamp itu. Ternyata si di belakang Vina ini Mas Arab, si Yoga nih jauh nih ternyata. Ya udahlah, gue bilang nunggu aja dulu di sini. Ternyata si Mas Arab ngambil yang kanan, sedangkan Vina kiri nyusul gue. Gue ngomong lagi bang di situ bang, lagi nyantai, nunggu si Yoga dulu deh Vin. Oh ya udah, dia ngeliat kanan kiri, terus gue bilang tempatnya nyaman ya, enak juga nih. Gue ngomong gitu. Terus kata dia, apaan sih lu nih udah mau turun lu ngomongnya begitu. No air kagak ada, mau minum apaan lu anjir? Makan pasir lu di sini. Kata gue, ya enggak juga sih, cuma nyaman Pin di sini Pin. Semalam lagi ayo udah jadiin 3 hari 2 malam. Gue ngomong gitu. Ah lu nggak usah aneh-aneh dah, ayo turun. Tuh Yoga udah nyampe tuh. Lanjut turun kan. Ya udah gue turun lagi dah. Ke pos 3. Nah ternyata di pos 3 ini warungnya buka bang. Masih buka. Saat warungnya masih buka, gue mampir lagi lah. Biasa nge-es, makan gorengan. Cuma pikiran tuh kayak kosong aja bang. Gue udah gak mikirin apa-apa gitu. Baunya pengen turun. Selalu kayak gitu gue pikirannya. Cuma gue gak tahu kan ada apa nih. Ya udahlah. Dari pos 3 itu gue lanjut. Terus tuh udah gak ada apa-apa tuh. Sampai pos 2. Pos 2 gue berhenti, atur ritme dulu sama atur napas, sama nungguin kawan gue. Nah di dalam perjalanan turun ini yang sering ketinggalan tuh si Yoga teman gue. Karena dia sebelumnya ternyata waktu naik tuh kakinya sempat kram bang. Ya udahlah, pelan-pelan aja kan. Nah dalam perjalanan pos 2 ke pos 1 seperti biasa. Kali ini gue agak khawatir sama teman gue nih si Yoga. Gue jalan agak pelan lah, ngelambatin ritme gue. Dan gue bilang, duluan aja. Jadi posisi pertama nih dari pos 2 si Mas Arab, Vina, gue baru Yoga. Mas Arab sama Vina nih ritmenya mulai cepet. Satu alasan yang bikin dia mulai cepet karena dia pengen ke warung pos 1 bang. Karena di situ air gue udah dikit banget bang. Udah malah bisa dibilang persediaan air tuh udah nggak ada bang. Gitu. Karena kan udah ada pandangan ya, wah pos 1 nge-es nih biar tambah seger lagi nih gitu kan. Ya udahlah duluan. Karena perjalanan pos 2 ke pos 1, kayak yang gue bilang tadi di awal naik, ada percabangan. Gue tuh ngeliat si Vina ternyata dia malah waktu jalur turun lewat percabangan yang waktu gue pakai buat naik bang. Berarti kalau turun sebelah kanan ya? Sebelah kanan dia, ke kanan. Cuma gue berhenti tuh akhirnya di tengah jalur percabangan itu. Sedangkan jalur yang mereka naik kan tinggal lurus doang. Kalau percabangan itu gue belok ke kanan. Gue ngeliatin gini nih. Wah, Vina lewat sini. Gue ikutin apa enggak ya? Lagi-lagi waktu di situ gue keinget nih emang yang kemarin gue naik nih. Gue kepleset cuma kayak ditarik lah kaki gue, makanya gue bisa jatuh kan. Udahlah gue ambil lurus aja. Ya akhirnya gue ambil jalur yang mereka pakai buat naik nih awal nih. Gue lewat situ, gue agak lari, ternyata jalurnya emang agak muter bang, makanya dia agak di bawah kan. Singkat cerita nyampe lah di ujung jalur tersebut. Nah di ujung jalur tersebut tuh kayak ada space, gak gede lah kecil. Di situ ada si Vina. Vina tuh kayak nepok-nepokin celananya lah. Gue bilang, lu ngapain Vin? Hah? Lalu udah nyampe sini aja katanya. Terus gue bilang, lalu ngapa itu? Kotor banget celana lu. Gue bilang gitu kan. Gue jatuh di mana? Lu ngeliat gak sih gue lewat jalur yang lu naik? Iya gue ngeliat. Maksudnya kok bisa jatuh? Gue jatuh kan, gue ketemu pohon gede. Gue melipir. Jatuh gue di situ kepleset. Sakit anjir kaki gue. Jadi dia tuh gak tahu ya, kepentok juga kakinya bang, kepentok akar. Sakit tuh lu lihat tuh apa sampai biru malah. Ya udahlah gua keep kan. Ya udah Vin, ntar aja ceritanya di bawah gitu. Akhirnya nggak lama itu gua jalan bareng dia nih ke depan. Nggak jauh dari situ ada Mas Arab dong. Nah terus Mas Arab bilang kan, lama amat, pelan-pelan aja Mas. Kata gua nih, nyantai aja, bentar lagi juga pos 1 tinggal nge-es lah kita. Kata Vina, lah Mas tadi lewat jalur yang kemarin si Putra naikin ya?
Enggak, salah jalur yang kemarin juga kok, gue lewat situ. Nah kata, saya tadi ngeliat orang Mas Arab ngambil kanan kok. Enggak, lewat kiri saya, maksudnya lurus gitu. Ah udah, gue bilang gitu kan, gue gak mau pusing nih, udah ntar aja di bawah ngobrolnya dah, gak usah kayak gitu. Yang penting turun dulu. Ya udah, akhirnya kita lanjut turun ke bawah, singkat cerita, nyampe lah pos 1. Ketemu beberapa pendaki tuh. Tegur sapa pendaki lah biasa. Nah di pos 1 ini gue lari lagi bang, ngebut gue. Nyampe di, pokoknya ada lah, di pos 1 tuh warungnya lumayan banyak bang. Jadi gue di salah satu warung yang tutup, gue tiduran di situ. Tiduran, gak lama nyusul kan nih bocah-bocah. Terus bilang, gimana? Warungnya tutup. Pada kecewa bang, ternyata warungnya tutup bang. Padahal pada bilang, tiap hari buka neng. Gue kira tiap hari buka nutup pas kiamat doang. Kayak warung Madura tuh. Iya. Iya kan? Tidur juga masih nyobain ya. Iya. Nah, terus setelah itu nyantailah kita akhirnya di warung yang kemarin buka itu bang. Duduknya di situ bareng-bareng. Oh iya BTW waktu di warung yang buka itu kan gue air udah gak ada nih bang. Bingung bang. Terus ternyata ada keran tuh di situ tuh. Ya udahlah, tuh air udah gak ada, gue sange-hausnya gue ambil bang air dari keran tuh, dari ember. Gue nggak tahu itu air buat masak atau gimana ya. BTW gue sorry nih ya buat yang jaga nih kalau Pak De yang nonton nih. Udah ngambil airnya Pak De, minta Pak De. Kepepet pada saat itu kan. Ya udahlah, gue ambil, gue minum. Udah nih agak lega, akhirnya kita lanjut jalan turun. Nah turun kan ke arah pos ojek dulu nih berarti nih, yang sungai itu. Nah jalur turun ini kan dari dari warung ini kan tinggal lurus, cuma dia agak muter melipir bang. Nah waktu muter melipir gini, turun duluan tuh. Jadi gue tuh nggak tahu kenapa gue nyuruh mereka duluan, tapi gue kejar nanti, ntar gue yang di depan ujung-ujungnya juga. Ya udah turun, gue kejar dong, gue jalan sambil lemes tuh bang, bete kan gara-gara warung gak kebuka. Cuma gue nggak lewat jalur yang dia lewatin lagi nih. Jadi di belakang warung tuh ada jalur juga turun, kayak jalur shortcut gitulah, potongan lah. Cuma lebih terjal, dan gue ngiranya nih jalur juga jalur motor sebenarnya. Gue injek kan tuh jalurnya, ternyata tuh jalurnya pasir bang. Udah gitu pasirnya dalam, kepleset gue. Jatuh sampai ternyata tulang ekor gue tuh kayak kepentok tanahnya langsung dah. Agak nyesek kan, tidur gue tuh, maksudnya kepleset tuh udah sampai tiduran bang, kotor semua. Mata gue tuh ngebelalak ke atas lah kayak gini nih. Nah waktu gue ngebelalak kayak gitu, di warung yang pertama gue pakai buat tidur, di situ ada orang bang lagi diri, pakai pakaian warna hitam lah. Gue nggak tahu itu siapa ya. Tapi intinya waktu pada saat gue lanjut turun tuh udah nggak ada orang sebenarnya, di pos 1 itu udah kosong. Yang tadi ketemu juga itu udah naik gitu. Gue diem berapa detik, waktu ngeliat orang itu, gue bangun lah. Gue pengen bersihin celana, udah malas, udah lah gue jalan aja dah. Jalan, kekejar nih dia nih. Tiba-tiba bilang, lu ngapain lu main lumpur di mana? Mandi lumpur kali ya. Ya, lu ngapain, kotor banget. Gue kepleset lagi. Ih, lu mah aneh-aneh kata Yoga kan. Lu aneh-aneh lu, buset turun kepleset mulu. Biasanya juga kayaknya enggak deh, lu enggak kayak gini gitu. Ya gue nggak tahu juga ya namanya kepleset. Emang ada yang tahu? Gue juga nggak mau kali kalau kepleset kan. Sambil masih sakit itu bang, pinggang gue bang. Ya udahlah, gue akhirnya lanjut jalan aja. Kekejar, gue posisi pertama nih sekarang nih sebelum nyampe pos ojek. Vina belakang gue, belakangnya Mas Arab, Yoga terakhir. Waktu mau nyampe pos ojek di depan mata gue kan agak lari. Dan gue di situ pakai earphone bang, earphone Bluetooth sebelah kanan doang buat denger lagu lah. Ya udahlah. Waktu mau nyampe pos ojek, gue jatuh lagi bang, kepleset bang. Vina belakang gue, terus dia bilang, lo kenapa lagi nih? Ngapain duduk di jalan? Jatuh lagi. Iya, gue nggak tahu nih ya, kepleset mulu gue kayaknya anjir, demen banget kepleset, kata gue. Akhirnya gue bangun, lanjut jalan lagi. Singkat cerita, waktu nyampe pintu rimba lah, kita sebenarnya pintu rimba ladang warga, udah tuh, udah mulai aman lah. Cuma gue denger kayak ada suara gamelan bang. Cuma bentar nih, kalau gamelan kan dia agak santai ya. Ini kayak kalau bahasa kita apa sih, lenong gitulah, lebih rame gitu. Terus gue bilang, "Pak denger gak? Iya nih, bunyi suara orang lenong nih." Oh iya ya, ya udahlah ayo lanjut jalan. Kita jalan, singkat cerita kita jalan nih terus. Si Yoga tuh paling belakang bang. Waktu udah mau nyampe base camp nih bang, si Arab nih bilang, tuh lihat tuh
wah ternyata ada acara bang. Jadi suara Lenong Gamelan tadi emang ada acara di base camp. Iya, bukan hal aneh-aneh ya. Iya. Walaupun sempat ke distract, wah apaan nih gitu. Ya udah, nyampe lah ternyata karena ada acara. Gue nggak bisa ke base camp yang balai yang gue penginapan itu dong. Gue turun lah ke base camp Bu Fuad. Kalau nggak salah gue buat makan gitu. Kita nyampe, kita makan dulu nih. Gak tahu gue juga mood makan waktu kala turun itu kurang bagus moodnya gue buat makan gitu. Padahal gue ngambil lauk banyak bang. Justru yang makan banyak si Vina tuh bang, nggak tahu udah kayak orang surupan makan, buset. Sampai gue kan nggak habis ya. Katanya udah nih buat gue aja. Ini cewek gila apa nggak tahu, gue makannya banyak banget gitu. Serius bang. Nah nggak lama kelar kita makan, kita turun lagi lah ke base camp yang regris itu bang. Kita akhirnya istirahat di situ sekalian mandi bersih-bersih. Nah pada saat teman gue bersih-bersih, gue masih nyantai nih bang, duduk aja dulu ngeregangin kaki. Tiba-tiba ada mas-mas lah, warlock mungkin ya. Dia bilang gini, mas mending mandi sekarang deh, mumpung belum maghrib gitu. Gue kan heran ya, kenapa mas emang? Gak apa-apa udah mandi aja. Ya ntar aja mas, gak apa-apa udah mandi aja, mumpung sebelum maghrib mas. Gue tanya, itu ada yang mau ngikut kamu soalnya. Duh aneh-aneh dah nih, gue kan digituin kan kayak gondok ya, maksudnya anjir baru gue nyampe dikasih omongan kayak gini gak enak banget gitu. Ya udah mas, saya mandi dulu gitu, gue bilang gitu kan. Gue mandi masih aman aja bang, cuma mandi katanya gue disuruh kayak baca Al-Fatihah atau apa gitu. Ya udahlah, gue mandi, kelar mandi, udah nih aman nih. Teman gue lagi pada ngumpul ngobrol-ngobrol kan, terus ketemu ada orang yang abis tektokan tuh sempat ketemu di jalur juga. Ternyata dia lagi nyantai di situ juga tuh base campnya. Ngobrol dah tuh dia pada. Gue mau ngikut nimbrung, gue dipanggil lagi sama mas-mas yang tadi. Apa mas, sini dulu mas, sebentar mas. Kenapa mas? Enggak, udah sini dulu bentar. Kamu ngadep sono. Jadi gue tuh kayak disuruh duduk. Jadi belakangnya dia, belakang gue nih dia. Gue di depannya lagi duduk sila. Dipegang bang tengkuk gue bang. Panas itu bang. Cuma kan gue orangnya make sense aja. Ngapa sih? Kayak gue aman-aman aja. Cuma nggak tahu ya dibacain apa. Cuma gue kerasa panas bang di sini gue bang. Gak lama dari dibacain itu, terus udah gue bilang makasih ya mas ya. Udah, gue lanjut lagi nimbrung nih sama teman-teman gue. Setelah nimbrung, barulah di sini gue buka-buka omongan kayak gimana nih pendakian, ada yang aneh gak gini. Nah yang pertama tuh yang mau gue bahas tuh, gue tanya dulu ke Vina. Vin, lu kenapa emang yang di tenda semalam? Dia bilang bang, ternyata pada jam 1:30 itu pada waktu yang sama gua keluar, dia tuh nggak bisa tidur sebenarnya. Dia tidur tuh ngeringkuk aja tuh bang. Dia bilang kalau katanya banyak orang di sekeliling tenda. Gua kira ada orang lagi dirin tenda, tapi kok kagak kelar-kelar aktivitasnya. Gua tanya jam berapa Bip? Jam berapa Pin? Ya jam 1:30. Lah, gue jam segitu keluar Pin. Gua buang air kecil. Malah gue ngeliat orang, gue kira itu lu lagi ngencing. Lah gue di dalam tenda aja put. Nah gak lama dari situ ya udahlah, gak gue heroin yang gue pembahasan gue. Terus gue bilang tapi aman kan Vin, lu gak kenapa-napa? Gue bilang aman sih, cuma ya itu doang gue dengar suara orang ramai kayak lagi ngelakuin aktivitas di tenda, tapi kok gak kelar-kelar. Ya udah, terus gue lempar lagi nih pertanyaan kedua yang masalah pohon nih. Lu kenapa kok bisa-bisanya lewat jalur yang gue naikin? Gue tuh ngeliat Mas Arif di depan gue, ya gue kejar dong. Gue kalau sendiri bengak-bengok gue juga takut, lu kira nggak takut gitu. Nah waktu gue ini gue ternyata itu jalur yang lu naikin tadi. Cuma ya udahlah, nggak lama gue ketemu pohon gede gue di situ. Nah deket pohon itu tuh serem, gue ngerasain serem banget gitu kayak hawanya ya bang. Nah dalam hati gue, berarti bukan gue doang yang ngerasain ini kalau emang suasananya tuh agak serem lah di situ. Nah gak lama gue melipir dari pohon itu mau lanjut jalan, gue kepleset. Kok bisa? Ya nggak tahu, gue kepleset aja. Pokoknya pada saat gue kepleset tuh gue panik kan, aduh gue mana sendiri, Mas Harap dia jauh dia ngeliatnya. Ya udahlah, akhirnya gue lanjut. Makanya waktu nggak lama gue nyampe ujung jalan pertemuan itu, si Vina nih diri sibuk bersihin celananya. Ketemu lu, kata dia gitu. Terus gue bilang, kejadian lu hampir sama kayak gue Vin, cuma gue waktu naik gue jatuh di situ. Gue bilangnya jatuh ya, bukan ditarik ya, soalnya kan biar nggak ke distract lagi nih suasana horornya. Ya udahlah,
Akhirnya gue ngomong-ngomong kayak gitu, gak lama azan maghrib nih. Azan maghrib kan kelar, kita balik lagi lah ke base camp yang balai itu nih bang. Beberes lagi, dan ternyata temen gue si Mas Arab ini dia mau pulang hari itu juga tuh. Dia gak bisa ngikut bermalam dulu karena ada acara juga dia kan. Ya udah, akhirnya si Mas Arab ini pamitan sama kita anterin lah ke depan karena dia bawa motor juga kan. Dah, setelah itu gue sama Yoga nih ngobrol lah, ngajak Vina juga. Seperti biasa bang, gue setelah pendakian tuh gue selalu evaluasi kan. Gue ngobrol, gimana nih pendakian kali ini. Seru sih, cuma ya balik lagi kita selalu PR di remedial tuh di masalah perhitungan logistik ataupun air, kata si Yoga nih. Terus gue bilang, oh iya setuju sih, emang bener. Jadi mungkin nextnya kalau emang mau pendakian lama kita harus coba perhitungan lagi lah, lebih baik lagi daripada pendakian sekarang ini gitu. Terus gue nanya dong, kalau lu gimana Yok? Aman Yok? Nggak ada halangan? Aman sih, paling keram doang kata dia. Keselnya dia itu doang bang, keram katanya. Oh ya udah berarti aman ya. Iya aman. Nah nggak lama dari situ gue langsung ngobrol buat bahas ke pendakian selanjutnya bang, karena kan gue dari Slamet tuh mau tektok ceritanya. Jadi ya paling udah gitu aja sih bang cerita gue yang di Gunung Slamet. Oke, sambil minum dulu Pit. Oh iya. Tuh, Pit dia tuh, put Pit. Yang kopi, gokil kan kopinya kan? Gokil bang. Ini nggak ada di sini bang. Nggak ada di sini apa? Nggak ada di mana? Di mana ya? Di rumah gue nggak ada yang kayak gini. Oh iya. Maksudnya gitu. Di sini doang. Di sini doang. Beda kopinya. Oke, ngomongin masalah pendakian ke Gunung Slamet nih. Kenapa lo memilih jalur Bambangan? Karena yang pertama sebenarnya dari rumah nih bang. Gue milih jalur Bambangan, gue pengen tahu Pos Samarantu itu sih. Lebih ke, emang daya tarik Bambangan kan orang yang penasaran tentang Pos Samarantunya ya? Iya. Kalau untuk ininya oke, pasti ada pos mata airnya gitu Iya, kan. Tapi banyak kan Samarantu kayak gimana sih yang sering diomongin sama Iya, pendaki gue gitu tuh kan? juga penasaran kan. Kayak apa bener orang bilang Samarantu tuh seserem itu, seini. Gue kan penasaran, jadi sekalian lah lewat jalur Bambangan biar gue tuh tahu kondisinya tuh gimana. Nah, setelah naik Gunung Slamet via Bambangan dan ngelewatin Pos Samarantu, menurut lo serem apa enggak? Ya. Apa sama aja kayak pos-pos yang lain atau memang ada sedikit vibes yang beda gitu? Vibe-nya sih pasti ada ya bang ya. Cuma itu balik lagi ke masing-masing orang lah ngerasainnya gimana. Cuma pada saat itu kan gue emang ngerasain beberapa ke distract dikit lah kayak wah serem nih. Cuma balik lagi ya mungkin gue selalu pada akhirnya gue kayak mikir mungkin gue halu, mungkin gue logis kesuges gitu. Suges, jadi ke doktrin gitu, pikir-pikir yang aneh-aneh gitu ya. Nah, ngomongin Samarantu ini nih, kalau ada yang bilang kan Samarantu adalah samar dan berhantu, katanya kayak gitu ya. Atau samar-samar dengar hantu gitu. Atau hantu yang samar-samar, atau hantu yang tidak terlihat, itu deh apa deh gitu opininya. Tapi gue pengen ngebahas sisi dari logikanya nih. Pos 4 Samarantu kenapa dinamakan Pos 4 itu Samarantu? Karena di situ banyak banget pohon Samarantu. Iya benar. Itu. Tapi kalau masalah Samarantu itu yang katanya Samarantu, gue no comment masalah itu. Iya. Gue pengen ke logikanya biar apa? Biar pendaki-pendaki yang lain ini kalau naik Gunung Slamet nggak ke distract lagi. Nggak ke distract, nggak takut gitu. Nggak takut gitu. Iya. Jadi jangan takut dengan nama posnya itu. Posnya. Gitu. Itu ada kok pohon Samarantu gitu kan. Terus juga pas itu juga gue pendakian malam karena gue pengen nyoba saat itu. Masa sih gitu kan. Iya. Sampai akhirnya di pos Samarantu itu gue jam berapa? Maghrib banget tuh. Karena pendakian gue jam 1 siang. Nyampe Pos Samarantu maghrib dan itu gue sejam dulu karena gue pengen sekalian maghrib sama Isan di Pos Samarantu. Memang ada suara-suara aneh, tapi suara aneh itu lagi gesekan dari pohon Samarantu itu sendiri. Iya. Pek gitu Iya. kan. Krek gitu. Jadi biar gue buktiin juga tuh video gue ini nggak seseram ini kok gitu. Biar daya tariknya Bambangan juga lebih banyak lagi pendakinya gitu kan ya. Nah terus masalah si Vina nih. Vina kan katanya datang bulan tuh. Iya. Jadi kan hike pertama. Iya. Berarti kalau pas turun tuh sekitar hike ketiga ya, hari ketiga atau hari keempat ya? Iya, hari ketiga, hari keempat. Justru kan itu malah menurut gua kayak baru-barunya cewek hike kan pasti moodnya jelek banget bang. Maksudnya nggak teratur gitu kan. Iya. Mungkin kalau udah hari-hari terakhir udah mulai kayak biasanya lah. Nah itu yang bikin gua heran nih orang kuat banget gitu. Lebih cewek. kuat ya? Iya. Gitu ya? Itu yang jadi pertanyaan gua sebenarnya. Iya Cuma sih. gua sempet nanya sih bang beberapa kali. Lu kayaknya kuat banget lu ngapa sih?
Dia juga termasuk orang yang nggak terlalu peka menurut gue. Dia Biasa juga aja. biasa aja dia mengaku itu pun. Ya gue nggak tahu, gue ya gini aja. Cuma gue tuh kalau yang masalah puncak ya gue karena Mas Arab ngomong gitu aja, lu bakal jadi orang pertama yang megang pelang puncak nih gitu. Akhirnya respon si Vina ketika nyampe puncak pertama kali gimana tuh? Seneng luar biasa dong. Seneng banget orang dia bilang. Maksudnya dalam tanda kutipnya dia kan lagi kondisi lagi datang bulan nih Iya. gitu kan. Tuh gimana saat nyampe puncak? Luar biasa Seneng seneng ya. pastilah bang, orang yang megang pelang dia duluan, gue masih di belakang. Itu kalau pelang bisa dicopot bawa pulang ya. Vina gitu. Digendong kan dari atas, Digendong masukin gitu tas ya. udah. Oke, nah terus kemudian kan ada satu kemiripan kejadian, bukan kemiripan ya, kayak di satu waktu sudut pandang lo sama sudut pandangnya Vina nih. Iya. Ya kan? Saat itu di pos 7 Yang mana nih? yang lo kencing terus Oh, di jam iya, 1 iya. terus Vina ngerasa jam 1:30 tuh Iya, kayak iya, gini iya. gitu kan. Yang lo lihat itu Put kan lagi kencing juga tuh. Lo ngeliat kayak ada orang lagi jongkok. Orang lagi jongkok. Tapi itu perawakannya kayak si Vina atau gimana? Gelap bang itu bang. Cuma maksud gue ke center sama gue. Dia tuh kayak pakai pakaian, cuma pakaian tuh serba hitam bang. Dari situ lo bisa nyimpulin nggak bahwa itu cewek apa cowok? Nah itu bang, karena gue nggak tahu ya, gue takutnya gue nggak bisa membenarkan itu sesosok, takutnya juga gue halu gitu. Karena kan gue bilang baru bangun banget, dan gue tuh kayak makanya gue buat mastiin tuh gue panggil namanya Vin, takutnya dia ngencing karena lagi jongkok kan. Iya. Ya udah. Sambil lo senterin tuh, Vin. Enggak lah, ya makanya itu gue juga ngeri bang. Namanya center headlamp kan pasti ngebias ya. Betul, Tetep ngebias. agak Nggak kelihatan. fokus. Iya makanya kan gue nggak mau nyorot ke dia, takutnya dia malu, makanya Iya. gue panggil aja. Tapi kelihatan bang jelas kalau waktu gue lihat yang tadi kayak gosong gitu ya. mukanya itu. Nah terus sudut pandangnya Vina ternyata nih di jam segitu dia nggak tidur. Dia malah nggak tidur. Ya kan? Dan ngerasanya kayak banyak diiterin sama Bukan diiterin, jadi di sekitar. Jadi ada yang ngebangun tenda. Iya. Iya kan? Jadi di tempat gue tuh sebenarnya spotnya 3 tenda, gue bangun 2, jadi masih ada 1 spot nih. Oke, Gitu. kalau masalah itu logikanya bisa masuk ya. Iya. Misalkan ada yang pendaki yang mau bikin tenda juga masih bisa tapi 1 tenda. Iya. Logikanya misalkan itu beneran pendaki, Harusnya ada dong. harus ada ketika lo keluar. Iya, ketika gue mau summit ada dong tenda Ada belakang dong. gue. Iya, ya. Tapi ini nggak ada sama sekali. Nggak ada. Oke, nah terus kemudian nih Put, lo kan sempat kaki lo kayak masuk ke mana? Ke kolong akar ngelintang Kolong gitu bang. akar. Jadi kayak satunya itu ketahan, otomatis Iya, jadi jatuh gitu dong. jatuh. Jadi itu turunan bang. Heeh. Badan gue tuh ngebantingnya ke kanan. Nah kaki ini gue tuh udah masuk setengah gini. Seharusnya kalau kedorong dikit, dak. Patah itu bang. Gue udah iya. mikir patah pasti. Untungnya si Yogan nih sigap ya, langsung narik carrier gue, ketahan guanya. Iya, itulah orang Indonesia banyak untungnya ditahan untungnya. Iya. Ya kan gitu. Iya. Gue naik motor nih kan. Oh, jebret, untungnya lecet doang. Nah, ya kan gitu kan? Itu Indonesia tuh untungnya. Iya sih, benar. Untung Indonesia tuh banyak untungnya gitu kan. Lo naik gunung untungnya cuma kehujanan kan gitu kan. Jadi emang Indonesia tuh banyak untungnya teman-teman. Banyak untungnya, banyak keberuntungan, tapi hari apes nggak ada yang tahu Kayak bang. itu dia, betul banget. Nah, terus kemudian nih Put, lo kan sempet apa namanya kayak dibaca-bacain ya, apa dipegang tekuk ya? Iya. Saat lo belum dipegang nih sama nggak tahu mas-mas siapa itu ya, lo ada kayak ngerasa keanehan nggak di tubuh lo? Enggak sih, cuma gue kayak agak pusing sama berat aja badan. Oh, berat Cuma doang. gue selalu mikir positif, gue capek doang kali. Iya. Gitu. Tapi nggak ada gangguan-gangguan yang kayak wah gimana enggak kan? nyampe bang. Berarti Kayak si mas itu kayak peka gitu dong ya, yang mungkin ngobatin ya. lu. Iya mungkin ya. Dan berarti kayak suruh mandi itu pertanda kalau bahwasanya si mas itu udah tahu. Iya dong. Iya mungkin Mau mungkin maghrib. dia yang lebih peka kali ya. Iya, Dia yang lebih tahu. tapi nggak lo yang lo rasain ketika lo bacain gimana? Bacain apa nih? Kok dia jadi bacain sih? Gue diem. Iya dia diem. Ketika dipegang apa reaksi tubuh lo? Lebih enteng atau lebih gimana gitu? Lebih enteng aja bang. Nggak enteng ya, kayak gue lebih kayak biasanya aja. Lebih buger aja sebelumnya. Terus yang tadinya kan gue agak pusing ya. Iya. Puyeng gitu, berat banget pala. Setelah dibacain ya enteng aja gitu. Oke. Nah, Terus panas belakang gue kan waktu dibacain. dia habis megang kopi kali. Iya mungkin ya. Kopi kayak gini saat Ngopi dulu kan. Ya, kan bisa jadi, juga. iya. Trik-trik gitu kan bisa juga. Trik sulap tuh bisa Cuman dipakai nggak ada juga. yang tahu kan. Nggak ada yang tahu kalau itu kan bercandaan doang gitu ya. Gitu kan. Nah, terus ini Put, masalah logistik kan juga nih buat jadi pelajaran juga kan ke teman-teman semua kan nih. Jadi
kalau misalkan teman-teman semua durasinya naik gunung misalkan 3 hari 2 malam misalkan. Usahakan logistiknya tambah 1 hari. Iya, gitu biar lebih prepare. Misalkan teman-teman semua naik 2 hari 1 malam, tambah lagi untuk 3 hari. Jadi sewaktu-waktu misalkan ada kejadian yang tidak diinginkan, teman-teman semua memutuskan untuk ngecamp, logistik masih ada dan lebih safe lagi ke diri sendiri gitu kan. Terus juga masalah air juga ini bisa dicontoh juga untuk tanam itu tuh. Iya. Kalau jadi biar kita kebagi. Kalau kita dibawa semua, otomatis pakai dulu. Iya, ntar malah pakai aja dulu. pakai terus. Tapi pas lo turun nggak diambil ya airnya? Hah? Nggak diambil sama pendaki lain ya? Alhamdulillah enggak sih, Bang. Enggak ya? Emang harus nyari spot kan? yang nggak dijangkau sama orang gitu. Gue pernah kayak gitu. Diambil. Gue lupa. Bukan diambil, gue lupa naruh di mana. Bukan diambil, nggak diambil. Ya udahlah diambil pendaki, mungkin dia membutuhkan gitu kan. Tapi ini gue lupa naruhnya. Bisa gitu ya, Bang. Malah air sama cemilan lagi gitu kan untuk lumayan turun tuh, Bang. Ada salah satu gunung lah gitu gue tutup. Tanahnya kenyang gitu, Bang. Iya juga ya. Iya. Salahnya gue mungkin nggak salah gue juga sih. Ya mungkin salah gue lah gitu. Jadi gue kasih tanda tali yang bekas ceceran biasanya orang-orang plesit gitu kan. Bisa kan atau di jalur pendakian sisa-sisa misalkan dari trash bag ditaliin kan ada tali yang berceceran tuh. Iya, talinya. Gue taliin tuh. Nah, di bagian tertentu di atas pohon mungkin karena nalinya gue nggak terlalu kencang kena angin ketiup jadi jatuh. Iya, tapi kan seharusnya tahu juga dong bekas kalian gue ya kan tapi ini gue lupa gitu emang dasar lupa gue. Jadi itu buat pelajaran juga buat gue. Jadi misalkan mau naruh jangan terlalu jauh gitu kan tapi ketika itu kita nggak tahu tempatnya tapi yang sekiranya tahu aja misalnya patokannya pohon gede ini nih gue di bawahnya. Nah itu jangan sampai biar nggak ketahuan nih sama pendaki lain agak ke dalamnya deh. Pas kita ambil mana ya jadi repot sendiri kan. Benar. Untungnya Putra walaupun satu botol air itu 1,5 liter kan tuh kebagi 4 orang untuk turun kan. Kalau di sini kayak apa sih 1,5 liter ya kan tapi kalau di sana kan membutuhkan banget itu berharga gitu kan itu. Dan gue juga setuju kalau Gunung Selamat via Bambangan favorit banget untuk kalangan pendaki kan. Yang pertama mungkin ya nggak dipungkiri juga sih ada banyak warung ya. Iya benar. Ya, warungnya. Pos 1 ada sama gue juga kecele saat itu. Pade ya kan yang baru naik ada sebelah kiri warungnya paling pertama. Iya benar sebelah kiri dia. Di situ. Besok buka nggak? Tiap hari buka. Kita turun malam. Kita turun habis maghrib. Naik malam, turun malam karena gue pengen memecahkan pikiran pendaki yang lain nih gitu kan. Sampai situ tutup juga sama. Sampai pas 2 ke pos 1 itu kan biasanya udah mulai haus. Kita nge-es nih jebret. Nutup. Gelap. Pokoknya pas belokan tuh ya gelap. Ya bener nutup gitu. Alhasil ya udahlah gitu. Tapi hal itu jadi motivasi gitu kan untuk biar gue yuk pos 1 nih. Kalau pos 1 ke bawah kan udah agak teget lah ya. Iya udah deket. Menurut lo nih yang lo udah pernah naik gunung dimanapun gitu, apa yang bikin sensasi Gunung Selamat nih beda? Sensasinya ya menurut gua yang bikin enak tuh hutannya sih Bang. Hutannya tuh masih rapat banget tuh, gua suka banget gitu. Jadi nggak terlalu terbuka, lebih adem, lebih rindam. Terus sama view-nya sih Selamat menurut gua gokil sih. Keren ya? Keren. Dan bagi gue juga kalau menurut gue ini pendapat masing-masing orang ya. Kalau pendapat gue juga sunrise terbaik itu menurut gue Selamat ya. Nih untuk saat ini nih Selamat menurut gue karena ketika kita di puncak Selamat tuh dataran tuh ya kayak awan dong, bener-bener matahari tuh dari bawah muncul gitu aja gitu. Tapi ketika jam 12 siang beda cerita, Put. Gue nyampe puncak jam 12 siang. Panasnya bukan main kayak jemur gue. Iya. Kayak ikan kerapu ya Bang. Bener. Jam 12, 2 jam turun jam 2, waduh luar biasa itu. Selamat itu emang. Ya namanya juga Gunung Selamat, memberikan selamat juga untuk pendaki dan juga warga sekitar kan gitu kan. Oke Put, sebelum ditutup nih Put. Lo punya pesan nggak Put untuk teman-teman semua yang mau naik Gunung Selamat ataupun ke gunung yang lain gitu Put? Ya pesan gue sih mendaki mah seperti biasanya aja, nggak usah macem-macem. Karena kita kan bermain ke alam tuh buat nyari pengalaman ya Bang ya. Sama apalagi masalah barang bawaan kayak logistik itu penting tuh karena namanya di alam tuh berharga buat kita lah walaupun cuma secuil kan tetap berharga gitu. Apalagi kayak yang melakukan pendakian lama kayak gitu kalau bisa dikali 2
ya lebih baik logistik lebih lah daripada logistik sedikit gitu Bang. Betul. Apalagi kurang ya. Iya, maksudnya lebih sekalian, gak apa-apa Iya. nyisa gitu. Yang penting kan menghidupi gitu ya. Ya. Atau misalkan lebih juga bisa kepakai pendaki lain yang membutuhkan Iya, gitu kan. gitu. Sama yang terakhir sih semoga buat Gunung Slamet cepat membaik lah Bang, karena katanya lagi siaga nih sekarang nih. Betul lagi Iya kan? mulai agak batuk-batuk Agak gitu batuk-batuk, ya. iya, Betul benar. itu. Ya sesuai dengan namanya Gunung Slamet memberikan keselamatan lah untuk warga-warga daerah kaki Gunung Slamet juga Iya, lah gitu kan. benar. Kita doakan ya teman-teman semua supaya Gunung Slamet kondisinya membaik dan juga jalur pendakian bisa dibuka lagi kan. Dibuka lagi, benar. Jadi kan bisa ngangkat wisata dan ekonomi di masyarakat situ. Iya, gitu benar. kan. Oke, tapi sebelum ditutup habis nonton video ini teman-teman semua mampir ya ke YouTube si Putra itu Ahdiat Putih. Iya. Apa Bisa namanya? Ahdiat Journey. Akhir Journey gitu kan, karena situ juga ada pas podcast saat di Gunung Salak Nyasar juga ada di situ kan. Iya. Ya kan ada ya? Oh, salak belum gue masukin Bang. Oh, masukin. Kok Baru Slamet? ngirim doang Iya, ya, baru ngirim ke gua baru ya. ngirim. Selamat ada. Selamat Nah, ini. jadi abis denger ceritanya teman-teman semua ngeliat tuh kayak naik Gunung Selamat view banget kayak gimana sih kan Iya. gitu kan. Oke, terima kasih banyak nih Put. Sekali lagi nih Put udah membagikan ceritanya ketiga kalinya Put ya. Iya. Yang pertama itu apa Put? Gunung Sumbing Bang. Gunung Sumbing, Salak, Selamat. Selamat ini. Triple S berarti ya. Gunung Yang Salak. satu agak nyasar Jawa Barat Bang. Iya, agak jauh tapi Iya, kan agak depannya jauh. SS Iya, juga ya. SS juga, benar. Triple S gitu Iya. kan, bukan warung SS kan. Iya. Super sambal kali itu kan. Oke. Sarjana 3 saya Bang. Oh iya S3 iya lagi semua. S3 deh. S3, aduh. Oke, mungkin karena udah cukup lama nih teman-teman semua juga pengen pada istirahat gitu kan. Udah jam berapa nih? Udah tengah malam, teman-teman semua silakan istirahat. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Putra ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mendaki ke Gunung Slamet, Salak, Sumbing ataupun ke gunung yang lainnya. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Oke, Put, terima kasih banyak Sama-sama nih Put. Bang. Saya terima kasih nih. Bungkus.